maling 9 itu satu hari itu di Malang itu. Maling kayaknya mau saya tangkap, datang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Ikhwan wa akhwat yang berbahagia dan juga pemirsa semuanya, pada hari ini kami dari tim media TGN Benteng Suralaya perwakilan Kabupaten Nganjuk alhamdulillah bisa hadir di Subpatian Rowo yang diketuai oleh beliaunya Bapak Arsono. Nanti akan menceritakan seperti biasanya, nanti akan menceritakan perjalanan dari beliaunya awal mula bisa masuk di Suralaya dan kenal di Suralaya, dan harapan kami mudah-mudahan cerita yang disampaikan nanti oleh beliau Bapak Arsono menjadikan motivasi bagi kita semua supaya bisa tetap mengamalkan, melestarikan dan menyebarkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Benteng Suralaya. Oke, dan kami akan bertanya dulu. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz. Terima kasih. Kami dari tim media Benteng Suralaya perwakilan Kabupaten Nganjuk mau bertanya kepada Bapak, awal mula ikut dan masuk di Suralaya, tolong diceritakan. Jadi mudah-mudahan cerita Bapak nanti menjadikan semangat atau membuka semangat bagi ikhwan wal akhwat yang lain. Silakan Bapak, monggo. Ya, terima kasih Pak Ustadz waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah kami mengenai awal mula bisa masuk ke Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Benteng Suralaya, kami ceritakan sebelumnya. Jadi kami saat itu sekira tahun 2011, kami sebelumnya Pak Ustadz, kami ya mohon maaf dan alhamdulillah saya bisa masuk, tapi sebelumnya saya ceritakan dulu, saya sebagai profesi saya sebagai anggota kepolisian, jadi saya sudah melalang lintang mengenai tugas kepolisian, dan alhamdulillah pada tahun 2011 itu saya itu punya keinginan dalam hati itu terus, saya kok lama tidak menyebut dan tidak mengenal nama Allah. Nah, di saat tugas itu saya lupa sementara, ya maaf, lupa sementara sama Allah. Akhirnya 2008 itu saya diberikan kecelakaan kaki saya sampai patah, sampai sekarang ya istilahnya kurang normal, sehingga pada tahun 2011 dalam waktu itu berjalan 2011 itu saya ingin mendekatkan diri, istilahnya ingin hal-hal kebiasaan yang sebelumnya kecelakaan dan sesudah kecelakaan itu saya sebagai anggota polisi ya memang saya full tugas saya untuk polisi, saya full sampai saya istilahnya juga seperti melupakan keluarga, lupa sama keluarga, artinya untuk kepolisian semua ya, sampai saya dalam tugas sering mendapat rewet, itu juga mendapat rewet, sehingga pada tahun 2011 itu saya untuk berhenti semua profesi kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti misalkan dulu waktu saya di kepolisian, waktu
tugas nyelidiki. Saya ya sebelumnya maaf, saya sebagai tugas di kepolisian itu di bidang reskrim, jadi saya menyelidiki sehingga dengan kebiasaan sampai saya pada waktu itu sebelumnya 2011 itu saya punya pikiran, saya pengen ke rumahnya Pak Ustadz atau Pak Kiai, bagaimana untuk mendapat bimbingan itu. Tapi wah, saya pikiran kembali gini, Pak Kiai sudah orang baik, Pak Ustadz sudah orang baik, saya tugas saya mencari orang jahat atau membina orang jahat bisa menjadi baik, kok saya ke Pak Kiai. Sehingga akhirnya saya ke dalam menangani kejahatan itu, saya ya terus terang di sana masih waktu itu saya masih lupa sama Allah, Pak Ustadz. Jadi saya kebiasaannya penjahat itu minum, saya ikut minum. Wah, saya ikut minum. Ya tujuannya, tapi itu tujuannya supaya penjahat itu bisa atau bisa memberikan informasi ataupun bisa saya tangkap. Dengan jalan seperti itu, akhirnya 2011 itu saya pikir-pikir, waduh, saya kok terus nanti akhirnya terus minum, terus gini sampai lupa keluarga. Tapi di sisi lain tugas saya sebagai polisi berhasil, berhasil tertangkap, penjahatnya tertangkap, dan gini-gini saya kasih gini. Kemudian di waktu tahun 2011 itu saya berhenti tidak dengan cara ngikuti arus yang itu. Ya saya sedikit demi sedikit melaksanakan sholat, belajar sholat, dekat ini. Saya bisanya itu ngaji Al-Quran walaupun sedikit-sedikit, tapi saya baca sedikit-sedikit rutin, alhamdulillah rutin. Akhirnya pada 2011 itu berlalu terus berjalan di tengah, tepatnya bulan berapa juga nggak tahu, saya kok ada bisikan kamu harus dalami ilmu agama. Ya, itu ini kayak dalam hati pokoknya gitu. Saya suruh dalami agama, apa ya dalam agama. Saya tanya siapa pandangan di desa saya yang agamanya menonjol atau bisa ini. Saya tanya, kebetulan di Paten Rowo, desa Paten Rowo ini Pak Mudin kan saya lihat itu sering kok ada ngaji ceramah gitu. Ini saya tanya, Pak Mudin, kalau mau ngaji-ngaji itu saya diajak ya, begitu oh ya, kalau mau ikut saya ke, kalau nggak salah Peterongan atau Mojoagung gitu. Waduh, kalau Peterongan Mojoagung terlalu jauh. Nah, nanti gimana tugas saya nanti, ya khawatir kalau terbengkalai keteter juga. Aduh, gimana ya. Terus akhirnya saya cari sendiri gini. Saya begitu pulang dinas itu kadang terus mampir di Pisang. Ini ajaran apa itu? Lewat pondok, ajaran apa ini juga gini. Saya kebetulan juga palik saya itu Pak Pangkat itu juga menyarankan belajar agama di situ aja gitu. Kemudian saya itu diam-diam saya ikut masuk. Saya belum tahu Pondok Suryalaya atau apa, kok ikut aja saya masuk di sana, ikut kegiatan. Wah, saya nggak tahu itu kotaman atau apa, manakib nggak tahu, pokoknya ikut aja. Dan itu
saya awal itu seperti malu-malu itu bagaimana, terus saya pikiran, oh saya pengen membenahi diri saya, pengen berbuat baik, pengen menebus dosa kok malu atau izin, ini setan ini berarti. Benar, Bapak. Iya, iya. Waktu Bapak ikut kegiatan itu belum dibimbing zikir atau Belum. Saya tidak mengenal bimbingan zikir atau apa, belum waktu itu belum. Jadi saya ikuti aja. Saya ikuti sudah saya pantau dari jauhan. Sudah begitu mulai itu apa? Komat itu ya, komat mau sholat isya, orang-orang sudah pada gini, sudah persiapan mau sholat isya, saya belakangan. Imam sudah Allah Akbar, saya belakang kok. Waktu itu saya di tiang Suryalaya pisang yang belakang itu, di balik belakang sendiri saya laksanakan. Terus nanti pulangnya ya paling duluan. Saya masalahnya juga takut berangkat belakangan, pulang duluan. Ya. berapa lama, Pak? Itu kalau saya ingat kurang lebih 1 tahun. Ya, 1 tahun saya ikuti gini. Tapi waktu awalnya itu saya ya masih gitu, jiwanya jiwa polisi juga, pengen tahu. Jadi HP saya itu saya letakkan gini dalam keadaan merekam. Direkam. Ya, direkam. Baik, kegiatan di situ saya rekam. Kalau orang-orang sudah pada sana nggak langsung saya seperti gini. Kalau waktu dikir lah saya taruh di depan aja, dikira wis gak saya pokoknya nggak kelihatan kok. Kalau sama para ikhwan dan kalau saya rekam itu nggak ada yang tahu. Jadi ikhwan itu sibuk berpikir, menjadikan situ Merekam. Gitu. Tujuannya apa saya masalahnya kalau tanya apa di rumah. Begitu sudah berapa kali itu di rumah, akhirnya saya sempat saya buka lagi. Loh, ini yang dalam angan-angan hati saya, yang dikatakan utama itu loh. Utama itu, loh, ini yang kayaknya dibisikkan hati saya itu ajakan saya suruh mengikuti itu. Nah gitu loh. Seperti saya tahunya waktu itu seperti orang tahlilan orang mati 7 hari, 40 hari atau itu loh. Ya, tapi yang ini persis ini seperti dalam terngiang-ngiang di dalam telinga saya itu. Ini terus ini. Saya terus beli buku kuning itu. Buku kuning. Ya, apa itu namanya? Buku kuning itu. Saya saking senangnya rekaman tiap di waktu tugas kepolisian di mobil atau di mana, di warung aja, diem aja tak baca terus, tak dengarkan terus. Akhirnya beli buku kuning itu, saya baca mungkin sekali kok langsung hafal. Wes langsung hafal gini wes. Ini terus kembali lagi ke Pak Lip saya itu, Pak Pangkat itu. Kamu nggak zikir, nggak bimbingan zikir. Apa itu bimbingan zikir? Sudah ikut aja bimbingan. Itu sudah saya jalani sudah sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih saya baru ikut bimbingan zikir. Ya, talqin zikir itu. Begitu begitu saya ditalqin sama Pak Ustadz. Saya belum kenal sama sekali sama Pak Ustadz Muimin itu. Belum kenal. Ini dalam mimpi saya ini. Itu saya waktu itu 2 hari Pak Ustadz bermimpi sama saya, nggak tahu kok bermimpi sama Pak Ustadz Muimin itu saya ini diajak jalan. Diajak jalan nggak tahu ya. Diajak jalan di ketinggian gedung tinggi tegak lurus gini. Kok saya bisa berjalan gini loh kan sama Pak Ustadz itu.
tegak lurus gini, terus gini. Itu 2 hari saya berturut-turut. Hari pertama itu saya bermimpi sampai puncak gedung, saya dikasih sarung. Nah, dikasih sarung, sudah. Terus besoknya mimpi lagi diajak sama Pak Ustadz jalan ke gedung lagi, yaitu gedung itu sampai ke puncak. Saya dikasih baju sama kopiah, ya, dikasih baju sama kopiah. Terus itu saya, loh, ya ini yang nalkin saya waktu saya ikut talkin dikir itu ya. Jadi yang makin jadi mana yang bikin Pak Ustadz, tapi saya beberapa kali ada Pak Ustadz Zuri juga itu, yang kali gitu, Pak Ustadz Maimin. Nah, ini loh, ini loh yang dalam mimpi saya. Nah, tepatnya kurang tahu ya, kurang lupa sudah. Jadi setelah ditalkin mungkin jarak berapa tahun, saya entah dalam mimpi atau dalam bayangan, saya juga nggak tahu. Tapi kayak nyata. Mungkin mimpi tak tangan ini, tapi saya kurang paham juga. Yang jelas gini, saya cerita sama bapak saya. Setelah saya dibagiin, Pak, saya sekarang bisa terbang, Pak. Itu mimpi atau enggak? Ada 1 minggu berturut-turut saya bisa terbang, Pak. Lihat, Pak. Ini saya lari nah, terus sampai ada tiang kabel-kabel listrik. Ini ceritanya malah panjang ini ya, Pak Ustadz ya. Jadi lihat, kalau ada kabel saya langsung duduk ini, diliwut gini, terus terbang lagi, lari di lautan juga. Ini saya ini, kok ada di lautan mana ini? Saya lari di lautan ini, itu kok tiap hari. Loh Pak, sampai nggak percaya lagi Pak? Ini loh saya lari, nggak bisa terbang itu terus sampai 7 hari. Ya terus saya ikuti gini. Kok semakin paham, apalagi saya mendengarkan hampir setelah berjalan berapa 3 tahun, mungkin 2013-an itu saya kok, setelah ditalkin itu saya juga punya prinsip dan mungkin alhamdulillah mungkin dapat bimbingan dari guru mursyid juga. Nah, dapat bimbingan itu kok saya biasanya itu baca Al-Quran paling 2 lembar, ini bisa 4 lembar, 5 lembar atau setengah juz itu. Terus saya pindah di Polsek Jatikalen. Saya nggak mau di reskrim, saya jaga saja di penjagaan Pak Ustadz. Di penjagaan Polsek Jatikalen itu, jadi yang saya bawa itu apa, teman Al-Quran tok. Jadi teman-teman saya silakan, kalau patroli silakan, patroli aja semuanya. Saya tak duduk manis di penjagaan sambil baca Al-Quran sama artinya. Terus tahu-tahu pulang ini. Terus ya saya baru tahu ini namanya ini Kotamam, ini Manakib itu. Ya mungkin setelah ada teman saya dulu Pak Sunali juga di 2015 kita sama Pak Sunali juga kepolisian dimasukkan ke tim sus. Jadi kok saya sekarang di kepolisian tanpa hal-hal yang seperti dulu, menyelidiki orang atau menangkap orang tanpa hal seperti dulu yang dulu sambil minum sambil apa itu. Sekarang tanpa itu kok, bahkan Pak Nali sendiri itu juga bingung, Pak sampai apa amalannya kok gampang nangkap maling. Saya pernah ya Pak Ustadz nangkap maling 9 1 hari itu di Malang itu.
maling kayaknya mau saya tangkap, datang sendiri. Ya alhamdulillah, saya akhirnya tahu-tahu itu saya pikir, wow, kalau dulu tuh saya sebelum masuk Suryalaya, Pak Ustadz, bisa nangkap maling, saya bilang, aku kok. Sekarang begitu bisa menangkap maling itu, alhamdulillah, pertolongannya Allah. Tahun berapa Pak? Insya Allah pertengahan atau akhir 2012. Ya, saya belajar 2011 terakhir ya, lupa banyak. 2011 itu saya berhenti itu, terus saya masuk di Kabupaten itu, kemudian sekitar 1 tahunan itu saya baru Terus di sini di Paten Rawone kok sudah berdiri itu ada perintah sendiri dari ustadznya? Dari Pak Ustadznya saya diperintahkan, dan untuk apa, sebelum mendirikan sub kami bersama Ikhwan yang di sub ini melakukan apa itu, riyadhah 40 hari itu. Nah, 40 hari. Kemudian kami sama Pak Ustadz Muhaimin diadakan waktu Abah Ali. Abah Ali di situ saya langsung sama Abah Ali, beratnya kamu sekarang dirikan sub Padaro, tapi sudah berdiri atas perintah Pak Muhaimin, dirikan sub, artinya kamu ini termasuk sudah tergolong orang-orang yang bermanfaat. Alhamdulillah itu. Di sub Paten Rawone sudah berapa hewan yang ikut? Ada 35 orang Ikhwan Walawat. Yang meninggal satu ada yang sudah meninggal. Terus kesan dari Pak Arsono misalnya sebagai seorang kepolisian setelah masuk di Suryalaya ini? Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau kesan-kesannya saya kira banyak sekali, kesan-kesannya banyak sekali. Ya mungkin ada sedikit saya ambil contoh sedikit. Gini, akhirnya saya setelah masuk ke Suryalaya ini, setiap aktivitas saya sebagai kepolisian, saya kira kok gampang banget, diberi kemudahan terus sama Allah. Alhamdulillah, sama istri saya juga gini, kok sama keluarga juga damai enak gitu ya, damai enak gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sebelum kami kembalikan, kami ingin mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi atas bimbingan dari Pak Ustadz Muhaimin maupun guru masjid kami yang secara langsung maupun tidak langsung telah terus membimbing kami dan menuntun kami sehingga kami bisa terus belajar istiqomah sampai insya Allah sampai akhir hayat, sampai mati. Terima kasih Pak Ustadz yang telah sampaikan. Pak Arsono, untuk perbincangan kita pada hari ini, Ikhwan Walawat yang berbahagia. Demikianlah perbincangan dari kami dan juga tim. Mengucapkan terima kasih Pak Arsono atas Sama-sama yang sudah diberikan kepada kami dan juga kawan-kawan yang ada di sana. Mudah-mudahan dari cerita Pak Arsono, figur seorang kepolisian yang dulunya seperti itu yang sudah diceritakan, dan setelah masuk di Suryalaya ini akhirnya dikasih kemudahan, kelancaran, mungkin itu semua berkat karma dari pemerintah semua. Kita semua dikasih kemudahan, semuanya saja dikasih kemudahan. Dan juga bagi Ikhwan yang di sana, mungkin kalau ada cerita yang sama, ini bisa jadikan motivasi ya. Dimanapun kita berada, apa yang sudah diberikan oleh guru kita, jangan sampai kita tanggalkan, apalagi kita tinggalkan. Karena dengan inilah
sebagai juru selamat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Arsono. Terima kasih kembali Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.